Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Freddy Jaya, NPM 1841-1259 dari kelas manajemen 18C. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi manajemen risiko operasional. Adapun beberapa poin materi yang akan saya jelaskan dalam materi manajemen risiko operasional ini yaitu risiko operasional dan tujuan daripada manajemen risiko operasional. Selanjutnya ada sumber-sumber risiko operasional. Selanjutnya ada kategori sumber risiko operasional. Selanjutnya ada prosedur, kebijakan, dan penetapan limit. Dan terakhir, proses pengukuran risiko operasional. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu risiko operasional dan tujuan daripada manajemen risiko operasional. Apakah teman-teman semua tahu apa itu risiko operasional dan tujuan daripada manajemen risiko operasional? Jadi, manajemen risiko operasional ini merupakan risiko yang muncul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan berbagai kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Jadi risiko operasional ini merupakan risiko yang muncul dari tidak berfungsinya proses internal. Misalnya saja manajemen perusahaan kurang membuat peraturan sehingga menyebabkan berbagai karyawannya itu melakukan berbagai kecurangan-kecurangan, ataupun perusahaan sudah membuat berbagai macam peraturan namun kurang diawasi dan kurang dikontrol oleh manajemen perusahaan sehingga menyebabkan para karyawannya tersebut melakukan berbagai macam kecurangan. Tentu hal ini akan sangat mengganggu dari kegiatan operasional perusahaan. Ini juga merupakan dampak dari tidak berfungsinya proses internal di dalam manajemen perusahaan yang baik. Selanjutnya ada kesalahan manusia. Kesalahan manusia ini misalnya saja kelalaian dalam melakukan kegiatan marketing. Selanjutnya itu juga ada kesalahan dalam melakukan penginputan data, lalu juga ada kesalahan dalam melakukan transaksi penjualan baik itu kepada konsumen ataupun berbagai rekan bisnis perusahaan lainnya. Selanjutnya ada kegagalan sistem. Jadi kegagalan sistem ini erat kaitannya dengan teknologi ya. Misalnya biasanya di perusahaan itu memakai teknologi ataupun software yang bernama Enterprise Resource Planning. Jadi software ini digunakan untuk kegiatan merencanakan berbagai material yang akan digunakan oleh manajemen operasional perusahaan. Jadi ketika software ini terkena hackers sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik, maka itu juga akan sangat berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada berbagai kejadian eksternal. Jadi berbagai kejadian eksternal ini terjadi di luar daripada internal perusahaan, seperti berbagai tindakan kriminalitas seperti terorisme, pembakaran, juga ada gejala alam seperti gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan daripada manajemen risiko operasional ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan berbagai kejadian eksternal. Jadi dengan manajemen perusahaan mampu mengendalikan dan meminimalisir semua risiko operasional ini dengan baik, tentu akan memberikan dampak yang signifikan untuk kegiatan operasional di sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber risiko operasional. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Misalnya sumber daya manusia ataupun karyawan melakukan berbagai kecurangan, maka akan berdampak terhadap kegiatan operasional di perusahaan. Misalnya juga sumber daya manusianya kurang memiliki keterampilan ataupun skill yang memadai sehingga bisa mempengaruhi kegiatan operasional di perusahaan. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur ini erat kaitannya dengan bangunan fisik. Misalnya saja ketika perusahaan tidak memiliki gudang penyimpanan berbagai peralatan operasional dengan baik, maka bisa menyebabkan terjadinya kehilangan barang operasional tersebut. Maka kegiatan operasional kedepannya tentu
akan sangat berdampak pula. Selanjutnya ada proses internal. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika perusahaan kurang membuat berbagai peraturan sehingga menyebabkan para karyawannya melakukan berbagai kecurangan. Selanjutnya juga ada sistem. Sistem ini erat kaitannya dengan teknologi. Misalnya ketika perusahaan tidak bisa mengendalikan ataupun mengaplikasikan berbagai macam teknologi seperti software, enterprise resource planning dengan baik, ataupun terkena hackers, maka akan berdampak terhadap kegiatan operasional di perusahaan. Selanjutnya juga ada kejadian eksternal. Jadi kejadian eksternal ini erat kaitannya dengan berbagai tindakan seperti kriminalitas, terorisme, pencurian, pembakaran. Setelah itu juga ada kejadian bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kategori risiko operasional. Jadi yang pertama, risiko operasional yang disebabkan oleh kegagalan proses ataupun prosedur di internal perusahaan. Misalnya manajemen perusahaan kurang membuat berbagai macam peraturan sehingga menyebabkan para karyawannya melakukan kecurangan-kecurangan. Selanjutnya juga ada kesalahan seperti kesalahan melakukan transaksi dengan konsumen ataupun kesalahan dalam melakukan kegiatan marketing. Selanjutnya yang kedua itu risiko manusia. Contohnya terlalu bergantung terhadap karyawan tertentu sehingga kegiatan operasionalnya tidak berjalan dengan efektif, ataupun sistem pengelolaan sumber daya manusia di dalam perusahaan itu tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada risiko operasional yang disebabkan oleh kegagalan pada sistem ataupun teknologi. Misalnya kesalahan pemrograman, kesalahan dalam pengelolaan perangkat lunak dengan baik, ataupun terkenanya hackers. Selanjutnya ada kejadian eksternal. Jadi risiko kejadian eksternal ini seperti saya jelaskan tadi, itu seperti tindakan kriminalitas, terorisme, pembakaran. Selain itu juga ada pemadaman listrik. Selain itu juga ada seperti gempa bumi dan bencana alam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit di manajemen risiko operasional. Jadi perusahaan perlu menerapkan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dengan mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama, strategi manajemen risiko. Jadi strategi manajemen risiko ini harus mempertimbangkan proses bisnis dan juga mempertimbangkan sumber daya manusia, keadaan ekonomi, keadaan industri daripada perusahaan, dan keadaan keuangan dari perusahaan itu sendiri, sehingga nantinya strategi manajemen risiko operasional ini bisa diterapkan dengan baik di perusahaan. Selanjutnya ada tingkat risiko ataupun toleransi risiko. Jadi dengan perusahaan mengetahui tingkat risiko yang akan diambil, maka proses penerapan strategi manajemen risiko operasional bisa diterapkan dengan baik. Selanjutnya ada pengendalian ataupun prosedur. Jadi pengendalian ataupun prosedur ini harus dibuat untuk meminimalisir segala bentuk kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi di dalam ruang lingkup operasional perusahaan. Jadi pengendalian ini ataupun prosedur ini dapat berupa pengendalian secara umum dan pengendalian secara spesifik. Contoh pengendalian secara umum misalnya perusahaan membuat berbagai macam aturan sehingga dapat meminimalisir karyawan melakukan kecurangan-kecurangan di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya juga ada pengendalian spesifik, misalnya manajemen perusahaan mengontrol kinerja daripada karyawannya setiap bulannya. Selain itu juga manajemen perusahaan dapat melakukan berbagai pertanyaan tentang apa saja kendala yang dihadapi oleh karyawan di perusahaan. Selanjutnya juga manajemen perusahaan bisa memberikan atribut keamanan bagi karyawan di perusahaan, terutama di ruang lingkup operasional. Selanjutnya penetapan limit. Jadi perusahaan perlu menerapkan batasan atau limit yang akan diambil. Jadi penetapan limit ini juga harus disesuaikan dengan strategi manajemen risiko yang diambil oleh perusahaan.
juga melihat daripada keadaan keuangan ataupun modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga nantinya pengendalian berbagai risiko operasional ini bisa dikendalikan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran risiko operasional. Jadi yang pertama metodenya yaitu Risk and Control Self Assessment. Jadi metode ini digunakan untuk mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dan kemungkinan kejadian. Jadi metode ini dipakai untuk melihat kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Metode yang kedua yaitu Key Risk Indicator. Jadi metode ini dipakai untuk menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Jadi manfaat dari metode ini dapat memantau dan memprediksi eksposur risiko operasional serta untuk menyusun perencanaan audit. Selanjutnya ada metode Loss Event Database. Jadi metode ini dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Jadi tanpa adanya database, perusahaan sulit menyusun model pengukuran risiko operasional. Metode ini juga digunakan untuk memastikan proses pengendalian internal sudah memadai. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengukuran yang digunakan oleh otoritas jasa keuangan. Yang pertama yaitu pendekatan indikator dasar. Jadi dalam pendekatan ini perhitungan pendekatan indikator dasar dengan rumus 12,5 dikali beban risiko operasional. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan terstandarisasi. Jadi dalam pendekatan ini menghubungkan besarnya kegiatan usaha pada lini usaha tertentu dengan tingkat risiko operasional yang melekat dengan menggunakan pendapatan bruto sebagai indikator usaha. Dalam pendekatan pengukuran lanjut ini memperbolehkan penggunaan semua metode untuk mengukur risiko internal sepanjang memenuhi kriteria kuantitatif dan kualitatif pengukuran. Jadi metode pendekatan pengukuran lanjut ini merupakan metode yang lebih kompleks dari dua metode sebelumnya yang diterangkan ataupun disampaikan oleh otoritas jasa keuangan. Sedangkan di Indonesia sendiri lebih banyak menggunakan pendekatan indikator dasar. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam materi ini adalah risiko operasional di dalam sebuah perusahaan itu bisa minimalisir dan dikendalikan apabila manajemen perusahaan mengetahui berbagai sumber risiko operasional, kategori risiko operasional, setelah itu strategi manajemen risiko operasional apa yang akan diterapkan, tingkat risiko dan toleransi apa saja yang diambil, kebijakan dan prosedur apa saja yang akan dibuat, serta limit atau batasan operasional yang akan diambil oleh perusahaan. Jadi keberhasilan daripada manajemen perusahaan dalam meminimalisir segala bentuk risiko operasional ini tentu tidak saja bergantung kepada beberapa stakeholder perusahaan, namun juga harus diimbangi oleh kerjasama yang kuat dan komitmen yang kuat dari manajemen perusahaan, baik itu dari manajemen level atas sampai dengan manajemen level bawah, sehingga berbagai risiko operasional ini bisa diminimalisir dengan baik dan memberikan dampak yang baik pula untuk kegiatan operasional di perusahaan. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.